Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya sekali lagi kepadamu ya biarlah dari mulut kami sepanjang hari ada pujian dan pengagungan kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang penuh dengan kuasa, kepada Tuhan yang kami sembah. Biar mulut kami ada pujian penyembahan, sehingga kami memiliki hati yang gembira. Dan pada waktu kami memiliki hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam segala sesuatu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat pengurapan-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami rindu Engkau berbicara lewat kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ada kuasa di dalamnya. Terima kasih, kami tolak setiap intervensi kuasa gelap. Roh jahat iblis akan mencuri benih firman Allah. Kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tengok kanan kiri, engkau pasti diberkati Tuhan. Ya, walaupun pakai masker, tapi kita bisa lihat mata kita. Ya, terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan, saya percaya hadirat Allah luar biasa di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar waktu perkenanan Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, kapan sih waktu perkenanan Tuhan? Kadangkala kita berkata, ya nunggu waktu perkenanan Tuhan. Sebetulnya, waktu perkenanan Tuhan itu pada waktu Bapak hidup berkenan kepada Tuhan. Pada saat Bapak Ibu hidup berkenan kepada Tuhan, itulah waktu perkenanan Tuhan. Yang menjadi masalah, waktu perkenanan Tuhan tidak terjadi karena hidup kita nggak berkenan. Ngerti ya Bapak? Simpel banget. Mari kita baca sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Tema khotbah saya adalah waktu perkenanan Tuhan. Karena seringkali kita nunggu waktu perkenanan Tuhan. Kapan sih waktu perkenanan Tuhan? Padahal Alkitab berkata dengan jelas waktu perkenanan Tuhan, yaitu pada saat Bapak Ibu hidup berkenan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua berkata begini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Garis bawahi, pada waktu aku berkenan. Yaitu Tuhan berkenan. Artinya pada waktu Tuhan berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sungguh, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan ini. Jadi waktu perkenanan Tuhan itu jangan ditunggu Bapak Ibu. Waktu perkenanan Tuhan adalah waktu di mana Tuhan berkenan kepada Bapak Ibu. Itulah waktu perkenanan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami peperangan. Peperangan yang dimaksud bukan peperangan
secara jasmani, peperangan ekonomi, peperangan dalam rumah tangga, peperangan-peperangan yang lain. Kita belajar dari bangsa Israel, di mana waktu bangsa Israel berkenan kepada Tuhan, mereka mengalami kemenangan di dalam peperangan. Dan kemenangan di dalam peperangan itu dinyanyikan di dalam Mazmur 149 ayat 1-9. Mazmur, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya, biar Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dan tari-tarian dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Perhatikan ayat 4, baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dari pembacaan ini, tema dari Mazmur 149 adalah nyanyian kemenangan bangsa Israel. Bapak Ibu pun bisa mengalami nyanyian kemenangan, bersorak-sorai, bersukacita. Di kerongkongan kita ada pujian penyembahan. Makanya tadi mulutku penuh dengan pujian. Kenapa? Karena mengalami kemenangan. Sehingga bangsa Israel menyanyikan nyanyian kemenangan. Tetapi kuncinya di mana Tuhan berkenan kepada umatnya. Amin Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu berkenan kepada Tuhan, disitulah waktu perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Sehingga apapun yang sedang terjadi, peperangan apapun yang engkau alami, engkau bisa mengalami yang namanya kemenangan. Bahkan janji Tuhan berkata engkau lebih daripada apa? Pemenang. Jadi waktu perkenanan Tuhan adalah waktu di mana Bapak Ibu hidup berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen berusaha untuk berkenan kepada pimpinan. Sampai kadangkala bahasa orang Manado bilang sampai menjilat. Berusaha untuk berkenan kepada manusia, berkenan kepada tetangga, berkenan kepada pimpinan, berkenan kepada orang-orang yang kaya, yang mungkin bisa memberi sesuatu kepada kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu? Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, memiliki ibadah yang sejati. Pada waktu Bapak Ibu memiliki ibadah yang sejati, disitulah Bapak Ibu memiliki hidup yang berkenan. Apa sih itu ibadah sejati? Berarti ada ibadah yang tidak sejati dong. Betul nggak Bapak Ibu? Nanti saya akan jelaskan. Lalu kita akan lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah di mana Bapak Ibu mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, biar ibadah tapi hidup serupa dengan dunia, hidupmu tidak berkenan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sudahkah kita memiliki ibadah yang sejati? Bukan saja di hari Minggu. Setiap hari ibadah sejati itu ada. Waktu Bapak Ibu mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Dan setiap hari. Itu ibadah yang sejati. Kalau saya jadi suami yang baik.
tidak selingkuh, tidak babat dusta pak istri, menjadi pria yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan sebagai suami, berarti saudara punya ibadah yang sejati, benar Bapak? Kalau saya jadi istri, kalau saudara jadi istri, kalau saya nggak mungkin jadi istri, pria. Kalau ibu-ibu jadi istri, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Mengasihi suami. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, menjadi istri yang baik. Berarti Bapak Ibu memiliki ibadah yang sejati. Karena pada waktu Bapak Ibu memiliki ibadah yang sejati, itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah saya katakan tadi, kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang sia-sia. Ada ibadah yang dikatakan ibadah yang percuma. Sekalipun engkau beribadah datang ke gereja, mungkin di rumah juga saudara ikuti ibadah online seperti saat ini. Apa gunanya kita beribadah tapi hati kita jauh dari Tuhan? Sehingga ibadah kita tidak lagi ibadah yang sejati tapi ibadah yang percuma. Kalau ibadahnya percuma, maka berkat di dalam ibadah itu tidak ada Bapak Ibu. Yuk kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-15, mulai ayat 7. Hai orang-orang munafik, nggak enak ya. Keras ini Bapak Ibu. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Di gereja nyanyinya lompat-lompat, bersorak-sorai, mulutnya penuh dengan pujian, tetapi hatinya jauh. Kenapa hatinya jauh? Karena hatinya masih melekat kepada perkara-perkara dunia. Makanya tadi jangan kita serupa dengan dunia. Buat apa kita ibadah tapi serupa dengan dunia? Ayat 9 kita baca sama-sama, 2, 3, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ternyata ada ibadah yang percuma loh Bapak Ibu. Halo. Ini penting sekali. Buat apa kita ke gereja memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh, maka ibadah kita menjadi ibadah yang percuma. Padahal di dalam ibadah itu ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan. Tapi kita tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena ibadah kita percuma. Yang berikutnya, ibadah yang sia-sia. Karena ibadahnya lahiriah. Waktu ibadah kita apa sih lahiriah ya? Bahasa Manadonya cuma prong. Ya, hari Minggu ibadah komsel, ibadah kolom, apalagi ibadah yang lain. Secara lahiriah hadir dalam ibadah. Tapi hidupnya tidak menjalani ibadah yang sebenarnya, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang lahiriah, cuma prong saja, bahasanya seringkali disebut ibadahnya cuma jadi casing. Tapi tidak memiliki ibadah yang sebenarnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Perikop dari pembacaan ini adalah manusia akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 baca sama-sama, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ibadah yang lahiriah. Bapak Ibu, kalau ibadah kita cuma lahiriah dan tidak memiliki ibadah yang sejati, maka engkau akan seperti keadaan manusia di akhir zaman.
Jadi hamba uang, suka memfitnah, suka membual, lebih suka hal-hal yang jahat daripada yang baik. Itu keadaan manusia pada akhir zaman seperti itu. Walaupun secara lahiriah beribadah, Bapak Ibu. Walau Pak Pendeta, Pak Edi, berarti kita tidak bisa ibadah lahiriah. Oh tidak, harus ibadah. Orang yang memiliki ibadah yang sejati pasti melakukan ibadah yang lahiriah. Betul Bapak Ibu? Hari Minggu ke gereja, kelompok sel ibadah walaupun online. Bapak Ibu, ibadah online itu banyak sekali godaannya. Belum kalau tukang sayur, toet. Saya kalau sementara ibadah, kita belum masak ini, belum ada sayur, belum ada ikan. Lagi ibadah, toet. Pikiran kita, aduh belum ada sayur, belum ada ikan. Terpaksa tinggalkan ibadah, beli sayur, beli ikan. Jadi offset ibadah kita. Belum lagi macam-macam. Ada lagi signalnya nggak beres, kuotanya nggak cukup, ada segala macam godaannya. Tapi kalau kita memiliki ibadah yang sejati, itu jauh lebih hebat. Amin Bapak Ibu. Kalau kita punya ibadah yang sejati, maka kita juga rajin dalam ibadah yang lahiriah, yang rutin. Kalau kita ibadahnya ibadah yang sejati, maka ibadah kita tidak akan punya ibadah yang percuma. Kenapa? Karena pada waktu ibadah, hati kita melekat kepada Tuhan, bukan hati kita jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, milikilah ibadah yang sejati, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, sehingga waktu perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Waktu Bapak Ibu memiliki kebenaran di dalam batin. Kebenaran itu ada di dalam. Sebab kalau kebenaran di dalam, luarnya juga benar. Kalau cuma di luar, orang Manado bilang bisa prong, bisa dipermoy, bisa dibuat-buat, bisa kubuat, bisa lu buat. Kalau kebenarannya cuma di luar, ada banyak orang kan kebenarannya di luar, tapi dalamnya belum tentu benar. Itu yang disebut munafik itu tadi. Itu sebabnya Tuhan lebih berkenan dengan kebenaran di dalam batin kita Bapak Ibu. Mazmur 51 ayat yang ke-8. Sesungguhnya Engkau Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitakan hikmat kepadaku. Kalau saudara punya kebenaran di dalam Tuhan, maka Tuhan juga mengaruniakan hikmat dalam hidup saudara. Kebenaran di dalam batin. Kebenaran yang sungguh-sungguh dari dalam. Kebenaran di dalam batin adalah kebenaran yang tertanam di tanah hati yang baik. Tanah hati yang subur. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita rindu memiliki sebabnya dalam ibadah, waktu kita beribadah, milikilah hati yang lemah lembut untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ingat khotbah di dalam ibadah Jumat, doa Jumat 2 minggu yang lalu. Ya, saya berbicara tentang kuasa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertanam di tanah hati kita itu akan punya kuasa. Berarti kalau firman Tuhan itu tidak tertanam di dalam hati kita, nggak ada kuasa. Karena firman Tuhannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1. Saya ingatkan kembali walaupun waktu Jumat 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa, katakan yang berkuasa. Iya, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Kebenaran di dalam batin adalah kebenaran yang tertanam di hati yang lemah lembut. Berarti ada hati yang keras ya. Hati yang keras tuh begini, firman Tuhan sih diterima, tapi nggak melakukan, itu keras. Orang yang menerima firman Tuhan dan tertanam di hatinya, itu adalah firman Tuhan yang benar-benar diterima di tanah hati yang lemah lembut. Tertanam di tanah hati yang lemah lembut, hati yang subur, maka dia bertumbuh. Amin Bapak Ibu, dia pasti bertumbuh. Dan kalau dia bertumbuh, pasti akan menghasilkan buah. Buah kebenaran itu akan nampak. Tetapi kalau firman Tuhannya tidak tertanam di hati, maka tidak heran Bapak Ibu kita tidak menjadi pelaku firman. Makanya di ayat 22, jangan cuma mendengar, tapi jadilah pelaku-pelaku firman Allah. Maka firman Tuhan menjadi berkuasa. Makanya Tuhan lebih berkenan dengan kebenaran di dalam batin Bapak Ibu, daripada cuma di luar doang. Karena yang di luar bisa dibuat-buat kok. Tapi kalau batinnya benar, di dalam batinnya benar, maka di luarnya juga benar. Makanya Bapak Ibu, kebenaran yang tertanam di dalam hati kita, di dalam batin kita, itu menjadi perbendaharaan yang baik. Nah, kalau perbendaharaannya baik, keluarnya juga baik. Kalau perbendaharaannya jahat, keluarnya juga jahat. Suatu saat Tuhan menegur kepada orang-orang Saduki dan orang Farisi, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Matius, Matius pasal 12, ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Nggak enak ya bahasanya. Kalau saya ngomong sama orang Manado lempar batu sama saya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang. Jadi tergantung yang ada di dalam perbendaharaan hati kita itu firman Tuhan atau hal-hal yang jahat yang dari itu. Makanya perlu kebenaran di dalam batin kita. Kalau kebenaran di dalam batin, tertanam di dalam batin, maka kalau dalamnya benar, keluarnya juga benar. Amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan lebih berkenan dengan kebenaran di dalam batin Bapak Ibu. Saudara boleh tahu firman, ngerti firman, ngelotok, bahasa Jawa bilang ngelotok. Wah, hafal matilah. Titik koma tahu. Tapi kalau nggak jadi pelaku firman, firman Tuhan nggak berkuasa dalam hidup saudara. Firman Tuhan yang berkuasa adalah firman Tuhan yang tertanam di dalam batin kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Maka firman Tuhan berkuasa dalam hidup saudara. Tapi kalau firman Tuhannya cuma kita tahu, ngerti, tapi nggak jadi pelaku firman Tuhan, itu sama dengan kita sebetulnya mengeraskan hati. Coba bayangin kalau saya seorang ayah memerintahkan kepada anak saya, iya, saya tahu Pak, iya, tapi tidak melakukan. Kira-kira ganu atau enggak? Ganu ya, benar ya, ganu, marah ya. Kira-kira saudara marah nggak sebagai orang tua? Iya, tapi nyanda iyo. Bayangin kita orang tua saja marah kok kepada anak yang nggak mau taat sama perintah-perintah kita. Jawabnya iyo, kita so tahu kok iyo. Tapi tidak melakukan anak kita, marah loh.
Tapi tanpa disadari kita berlaku seperti itu kepada Tuhan. Kenapa? Itu sebabnya kebenaran yang kita terima biar tertanam di dalam batin kita. Amin. Supaya kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi Bapak Ibu sudah menerima kebenaran, jangan cuma terima, mengamalkan kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun, termasuk dari Manado, yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan. Saya baca kamus tentang mengamalkan, membagi, memberi, menyalurkan. Jadi kebenaran itu kita amalkan. Tapi bagaimana kebenaran itu kita amalkan kalau kita tidak menghidupi kebenaran itu? Kalau kita sendiri tidak ada kebenaran itu. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya kita lebih dulu memiliki kebenaran di dalam batin supaya kita bisa mengamalkan kebenaran kepada orang lain. Mengamalkan kebenaran, membagi berkat, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka membutuhkan. Saudara baca nggak renungan pagi tadi saya kirim? Ya, nggak baca ya? Belum dibaca ya, nanti dibaca. Itu renungannya luar biasa. Ceritanya ada seorang yang mendapatkan hukuman karena dia membunuh. Hukumannya seharusnya seumur hidup. Tetapi karena dia berbuat baik, taat, dan bertobat sungguh-sungguh di dalam penjara, maka dia dikaryakan di luar. Dikaryakan kerja di orang pengusaha hebat. Tapi dalam pengawasan. Wah, karena dia memang benar-benar bertobat. Ternyata karena lihat kelakuan itu, akhirnya dapat remisi. Hukumannya dikurangi. Dan pada waktu hukumannya dikurangi, Bapak Ibu, akhirnya pada masa hukumannya selesai, dia dapat surat pembebasan. Tetapi surat pembebasannya itu tidak dia terima. Waktu surat pembebasan itu dia tidak terima, maka dia dianggap tetap dalam hukuman. Dia merasa dia orang hukuman. Dia tetap kerja sampai majikannya, tuannya itu meninggal. Sampai majikannya meninggal. Nanti setelah majikannya meninggal beberapa tahun, lalu ada sipir penjara memberitahu, engkau sudah bebas. Seharusnya engkau sudah bebas. Lalu dia berkata, suratnya saya belum terima. Di luar sana banyak orang yang terbelenggu, yang pengen dibebaskan, tapi dia menunggu surat pembebasannya. Siapa yang harus mengabarkan surat pembebasan itu? Katakan saya. Saya yang harus membawa surat pembebasan pada orang. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Bukankah Bapak Ibu sudah dibebaskan? Dan surat pembebasan itu harus dibagikan kepada orang lain. Haleluya. Memberitakan kabar baik. Timotius pasal yang 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Poin berikutnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Dunia ini sedang membutuhkan surat pembebasan lewat firman Allah. Dan saudaralah agen pembebasan itu. Saudaralah agen kebenaran itu untuk menyampaikan. Jangan cuek bebek. Bebek nggak cuek, masa Bapak Ibu cuek bebek. Sampaikan kabar baik. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara harus menjadi suratan yang terbuka. Menjadi suratan yang terbuka. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Kalau Bapak Ibu rindu mengamalkan kebenaran, jadilah suratan yang terbuka, yang dibaca banyak orang. Sehingga orang melihat kita menjadi suratan-suratan yang terbuka. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Tapi ada Injil Rudi Tumangken, Edi Wanjoyo, Stephen Rorim Pandai, Joyce Hurangian, Hendrik Senduk. Persoalannya apakah bisa dibaca? Di tempat kerja orang membaca, ada Kristus dalam hidup kita. Menjadi suratan yang terbuka. Jangan sampai yang dibaca yang jelek-jelek, waduh dia, waduh mulutnya. Dol. Kalau dia ngomong 100, yang benar cuma 5. Berarti 95, towo. Itu bukan suratan yang terbuka. Haleluya. Tengok kanan kiri, engkau suratan yang terbuka. Haleluya. Tuhan rindu engkau mengamalkan kebenaran kemanapun engkau pergi. Yang terakhir, mari saya undang kita bangkit berdiri. Berusahalah untuk berkenan kepada Allah. 2 Korintus ada kata berusaha. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 9 dan ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya tiap-tiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Berusahalah untuk Bapak Ibu berkenan kepada Tuhan. Jangan cuma mau berkenan kepada manusia. Kalau engkau berkenan kepada Tuhan, engkau juga pasti berkenan kepada manusia. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jadikan bejanamu ini menjadi bejana yang siap dibentuk lewat kebenaran firman. Dan pada waktu hatimu direlakan untuk dibentuk, maka saudara dan saya menjadi bejana yang mulia. Mungkin hari ini firman Tuhan cukup keras buat kita. Bahkan kita mungkin sedang menunggu waktu perkenanannya Tuhan. Dan saya mau beritahu, waktu perkenanan Tuhan adalah di waktu Bapak Ibu melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Maka itulah waktu perkenanan Tuhan. Mari saya undang engkau boleh mengangkat tangan dan berkata, Tuhan ini aku. Aku rindu berusaha untuk hidupku berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus, ini hidup kami. Roh Kudus, engkau tilik hati kami masing-masing. Kalau di masa-masa yang lalu kami hidup tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Sehingga waktu perkenanan itu tidak kami alami. Tapi hari ini firman-Mu menegur, menasehati kami. Pada waktu kami berkenan kepada Tuhan, itulah waktu perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Pulihkan kami Tuhan, baharui hidup kami. Kami rindu untuk menjadi orang Kristen yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami perkenanan Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ini kami semua Tuhan, kami rindu dipulihkan. Kami mau berusaha dalam hidup ini untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang sudah dipulihkan, sama-sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.